Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 21 Desember tahun 2024. Kita akan mulaikan lagi kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Saat ini kita sudah di chapter 34 ya. Chapter 34 judulnya Israel sebagai Misionari. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke chapter baru, kita akan mereview dengan cepat apa yang sudah kita pelajari waktu lalu di chapter 33 yang judulnya Vainglory and Defeat atau kemenangan yang sia-sia dan kekalahan. Ini sudah kita pelajari ya dua pertemuan kemarin di hari Sabat dan hari Minggu dan ini pelajaran yang sangat bagus sekali dan kita akan review ya. Ini pelajaran ini dimulai dengan ayat di 1 Korintus 10 ayat 12 ya. Ini seperti khotbah ini ada dia punya ayat inti di setiap apa namanya? Di setiap awal dari pelajaran setiap chapter ya. Dibilang sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi di chapter 30 atau chapter sebelumnya itu tentang kemenangan bangsa Israel bagaimana mereka merebut kota Yeriko dengan iman, bagaimana mereka melewati sungai Yordan yang lagi kondisi pasang waktu itu dan dengan iman mereka melewati sungai Yordan itu. Dan dengan iman yang sama, kita mengetahui bahwa mereka juga menaklukkan ya, atau ya menaklukkan kota Yeriko. Dan dengan kemenangan itu, kita lihat bahwa sebelumnya mereka memiliki iman, tetapi setelah itu mereka gagal ketika akan merebut kota Ai ya. Ini sudah kita pelajari waktu lalu. Dan ini ya, dia punya ayat cocok sekali ya. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini hati-hati, hati-hati supaya jangan jatuh. Nah, ini dibilang begini ya. Seseorang tidak pernah berada dalam bahaya yang lebih besar daripada saat dia baru saja mencapai kesuksesan besar atau memperoleh kemenangan besar. Jika ia tidak berhati-hati, nyanyian syukurnya yang penuh sukacita akan berubah menjadi nyanyian pujian bagi dirinya sendiri, bagi diri sendiri yang sombong. Dimulai dengan pengakuan akan kuasa Allah dan pujian serta ucapan syukur atas kuasa itu, manusia secara tidak sadar menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah dan beranggapan bahwa hikmat dan kekuatannya sendirilah yang telah membawanya kepada keberhasilan dan kemenangan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, saat yang paling berbahaya bagi seorang adalah ketika dia apa? Dia berada atau mencapai di tahap yang paling tinggi atau kesuksesan atau suatu kemenangan besar ya. Ini contohnya bangsa Israel ketika ketika mereka menang besar atas bangsa Yeriko, disitulah sebenarnya eh, bahaya besar bagi mereka ya. Bahaya mereka bukan ketika mereka melewati sungai Yordan, bahwa mereka akan binasa kalau air itu jatuh ke mereka. Bukan seperti itu. Bahaya terbesar dari seseorang adalah ketika mereka memperoleh kemenangan besar. Jadi yang sebelumnya nyanyian syukur yang penuh sukacita, sekarang nyanyian pujian bagi diri yang sendiri yang sombong. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Dari iman yang besar menjadi sombong itu sangat gampang ya. Sangat gampang dari eh, sesuatu keberhasilan ya. Maksudnya suatu kesuksesan iman kalau kita bisa lihat ya. Untuk menjadi sombong ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah. Sangat mudah untuk menjadi sombong. Ini mungkin kita sendiri pernah mengalami ya. Kalau untuk menjadi sombong itu sangat mudah. Saya pernah dulu pernah berkhotbah di suatu gereja. Saya sebelum berkhotbah saya minta Tuhan kasih hikmat supaya bukan saya yang berkata-kata tapi Tuhan yang berkata-kata. Saya dengan sungguh-sungguh ya berdoa. Saya berdoa juga Tuhan dijauhkan dari segala kesombongan. Tapi saudara-saudara setelah berkhotbah mungkin kita mungkin kalau
mungkin pendeta Jeki sering alami itu ya. Setelah berkhotbah, habis itu kita salaman di depan gereja. Dan ketika ada yang bilang, aduh khotbahnya bagus sekali atau apa, saya nggak ada niat misalnya mau sombong, tapi gimana ya, itu perasaan natural manusia yang untuk gampang sombong itu muncul ya. Rasa senang dalam diri ini nggak bisa dibendung ya. Ini gimana ya, gampang sekali untuk menjadi sombong. Oh, berarti ini saya jago juga berkhotbah ya kalau ini dalam diri pribadi ya. Eh, Seperti itu ya. Untuk menjadi sombong itu sangat mudah sekali manusia dengan keberdosaan mereka setelah jatuh dalam dosa untuk menjadi sombong ini sangat gampang sekali ya. Walaupun sebelumnya ada kemenangan besar, ada kemenangan iman sebelumnya. Dan itulah ya, walaupun sudah berdoa, akhirnya untuk menjadi sombong gampang sekali kalau ada sedikit pencetus ya, gitu kita bisa lihat di situ. Terus dibilang, kisah Yeriko dan Ai adalah jawaban yang cukup bagi mereka yang mengulang-ulangi dengan penuh keyakinan seolah-olah itu berasal dari kitab suci. Pepatah yang mengatakan sekali dalam kasih karunia, selalu dalam kasih karunia. Artinya jika seseorang pernah benar-benar berjalan dalam takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa jatuh. Jadi ini kisah Yeriko dan Ai ini katanya ada yang bilang, kita kan sering dengar ya, sekali selamat tetap selamat ya, atau sekali dalam kasih karunia, selalu dalam kasih karunia. Ini eh, contoh Ai dan Yeriko ini dia bilang apa? Cukup untuk apa? Untuk mematahkan jawaban itu ya. Kalau bilang, kalau dulu pernah, kalau kita pernah benar-benar berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh. Tetapi eh, kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kadang keberhasilan iman kita di masa lalu bukan jaminan bahwa kita akan tetap berjalan dalam iman saat sekarang ini. Jadi makanya dikatakan di tadi apa? Hati-hati. Bukan berarti kita dulu kuat, sekarang tetap kuat kalau kita tidak berhati-hati ya. Jadi ini untuk tetap berjalan dalam Tuhan itu memang suatu kondisi yang sangat susah ya, sangat sulit kalau kita berpegang pada kekuatan kita sendiri. Memang ini harus selalu apa? Berserah kepada Tuhan karena untuk tetap berjalan dalam Tuhan bukan dengan kekuatan kita ya. Kita tidak mampu untuk tetap berjalan dalam Tuhan dengan kekuatan kita. Terus dia bilang ya, karena dosa mereka menderita kekalahan. Selama dosa masih mendapat tempat di dalam hati mereka, mereka tidak dapat melanjutkan penaklukan tanah itu. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa warisan yang dijanjikan yang ke dalamnya Allah memimpin mereka adalah warisan yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang benar, yaitu mereka yang memiliki kebenaran oleh iman. Jadi saudara-saudara, ini kita tahu ada dosa akan di sana. Tetapi bukan cuma gara-gara dosa akan, tetapi dosa seluruh bangsa. Apa dosa seluruh bangsa? Kita sudah pelajari waktu lalu yaitu apa? Kesombongan. Selama masih ada dosa, selama eh, jadi dosa apapun yaitu, apalagi dosa kesombongan. Selama masih ada dosa, yaitu kesombongan ada dalam diri orang-orang Israel waktu itu, mereka tidak bisa melanjutkan penaklukan tanah Kanan itu. Mereka stuck di mana? Di kota Ai. Mereka sudah berhasil menaklukkan kota Yeriko tapi stuck di kota Ai. Nggak bisa lanjut untuk menaklukkan tanah selanjutnya ya. Kalau selama mereka masih ada dosa. Dan ini dibilang ya bahwa warisan yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang benar, yaitu mereka yang memiliki kebenaran oleh iman. Orang-orang benar, orang-orang saleh ya, yang hanya dapat dimiliki oleh iman. Terus dibilang, memang Ai tidak sebesar Yeriko, tetapi jumlah orang tidak ada hubungannya dengan penaklukan kota itu. Dengan iman, tembok Yeriko telah runtuh, dan jika jumlah orang Israel hanya setengah atau bahkan sepersepuluh dari jumlah mereka, hasilnya akan sama. Ini mau berapa ribu orang, atau dibilangnya misalnya 100.000 orang yang waktu itu Israel ada, walaupun hanya dengan 50.000 juga orang Israel akan mampu untuk mengalahkan Yeriko. Hanya dengan sepersepuluh pun, hanya 10.000 pun, atau hanya 1.000 pun, Israel akan mampu untuk apa? Mengalahkan Yeriko. Sama dengan waktu zaman Gideon, dari 30.000 orang menjadi 300 orang,
Dengan jumlah yang sedikit itu, Tuhan mampu untuk menggunakan orang-orang itu untuk mengalahkan jumlah bangsa-bangsa Midian yang tak terhitung banyaknya. Ini juga ya, sama persis. Jumlah bukan suatu hal yang penting bagi Tuhan ya, saudara-saudara. Yang dibutuhkan adalah iman mereka. Dibilang, dibutuhkan kuasa yang sama untuk merebut Ai seperti halnya merebut Yeriko, yaitu kuasa Allah yang dipegang oleh iman. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir ya, untuk menaklukkan sesuatu yang besar tidak memerlukan iman, untuk menaklukkan sesuatu yang kecil tidak perlu iman sebesar yang untuk menaklukkan sesuatu yang lebih besar ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang ada percobaan besar, percobaan kecil. Doa kita berbeda terhadap doa percobaan besar dan percobaan kecil ya. Kadang-kadang kita lebih bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang besar, tetapi akan kayak seperti pandang enteng untuk sesuatu yang lebih kecil. Ini harus hati-hati, karena kita akan terjatuh di hal-hal yang kecil. Berhasil di hal-hal yang besar, tetapi gagal di hal-hal yang kecil. Sama seperti kita ketika merebut Yeriko dan Ai. Untuk mengalahkan pencobaan yang besar, pencobaan yang kecil, diperlukan iman yang sama ya, saudara-saudara. Iman yang sama. Ini luar biasa. Dia bilang, ini di Mazmur 81 ayat 13 sampai 15 dibilang, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ini luar biasa ya. Jadi sekiranya ini Israel dengar Tuhan, mau menuruti apa yang Tuhan bilang, ini untuk penaklukan kota-kota di Kanaan akan sangat mudah ya saudara-saudara. Terus Tuhan berperang untuk umatnya. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Firaun dan seluruh Mesir, demikian pula yang dia janjikan akan dilakukannya terhadap semua musuh yang akan menghalangi perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Namun Bani Israel tidak melakukan satu serangan pun yang dapat membebaskan mereka dari Mesir dan menumbangkan seluruh pasukannya. Jadi Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel ya. Ini kita lihat ya. Ini tidak ada sesuatu pun yang Israel lakukan atau orang Israel lakukan untuk bisa bebas dari Mesir. Semua Tuhan lakukan kepada mereka ya. Ini sangat luar biasa. Terus dibilang, ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak merancang agar mereka berperang untuk mendapatkan tanah itu. Dan apabila mereka tidak berperang, tentu saja mereka tidak akan kehilangan satu pun dari jumlah mereka dalam peperangan. Jadi Tuhan merancang bahwa bangsa Israel tidak akan mengalami peperangan. Makanya waktu keluar dari Mesir, mereka eh, mereka mengadakan perjalanan memutar ya untuk menuju tanah Kanaan. Salah satunya adalah tujuannya apa? Untuk menghindari perang. Untuk menghindari perang. Jangan-jangan bangsa Israel eh, apa namanya terkejut dengan perang dan mereka menjadi tawar hati. Jadi Tuhan apa? Membuat jalan berputar untuk menuju Kanaan. Dan untuk menaklukkan Kanaan, tidak ada rancangan Tuhan untuk berperang ya. Sama seperti waktu mereka menaklukkan Yeriko, apa yang dilakukan hanya apa? Mengelilingi kota itu sebanyak apa? 13 kali. 6 kali di hari pertama dan 7 kali di hari ketujuh. Itu yang mereka lakukan. Dan ketika tembok itu rubuh, orang-orang di dalam kota Yeriko itu sudah dalam keadaan yang down, dia punya mental. Seperti orang sakit yang ketika mereka berhadapan dengan orang Israel berhadapan dengan mereka, ini kayak ibarat tinggal potong ayam ya saudara-saudara. Nggak ada perlawanan sedikit pun dari mereka. Penumpasan mereka tinggal penyelesaian ya kalau kita bisa bilang ya. Kayak potong ini ya, sudah nggak ada perlawanan sedikit pun dari bangsa Yeriko waktu itu. Jadi membuktikan bahwa tidak, memang seperti tidak ada perang waktu itu ya, karena sudah diserahkan sepenuhnya bangsa Yeriko ke tangan bangsa Israel. Dan ini ketika menaklukkan Yeriko tidak ada satupun orang yang mati dari atau gugur dalam pihak bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun. Tetapi ketika mereka mau menaklukkan Ai dengan kekuatan mereka,
Ada sekitar 36 orang ya kalau tidak salah yang apa? Tewas waktu itu dan mereka kalah, lari terbirit-birit sehingga mereka apa? Tawar hati, saudara. Tawar hati atau sangat kecewa atau mentalnya down ketika apa? Kalah. Ini luar biasa ya. Tidak ada rencana Tuhan sedikit pun untuk apa? Berperang untuk mendapatkan tanah itu. Nah, terus ini yang dibilang, mengapa orang Israel berperang? Dibilang, tetapi Bani Israel memang berperang di sepanjang keberadaan mereka secara alamiah ya. Dan di bawah arahan Tuhan juga. Demikianlah yang dikatakan. Hal ini memang benar, tetapi sama sekali tidak membuktikan bahwa itu adalah tujuan Allah bahwa mereka harus berperang. Kita melihat ya, ketika menaklukkan Kanaan ini, rancangan awal Tuhan sebenarnya apa? Tidak berperang. Tetapi kita lihat ternyata ada perang juga. Dan ini eh, ada arahan-arahan Tuhan harus begini, harus begitu. Dan ini tapi dibilang hal ini memang benar, tetapi tidak membuktikan bahwa itu adalah tujuan Allah bahwa mereka harus berperang ya. Ini terus kita baca ya. Dia bilang kita tidak boleh lupa bahwa pikiran mereka telah dibutakan oleh ketidakpercayaan. Jadi sehingga mereka tidak dapat memahami tujuan Allah bagi mereka. Mereka tidak memahami realitas rohani dari kerajaan Allah, tetapi puas dengan bayang-bayang saja. Dan Allah yang sama, yang pada mulanya bersabar terhadap kekerasan hati mereka, dan berusaha mengajar mereka melalui bayang-bayang, ketika mereka tidak mau menerima yang sebenarnya, tetap tinggal bersama mereka, dengan penuh belas kasihan, memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka. Jadi, saudara-saudara, ini waktu lalu kita sudah pelajari ya, sama seperti ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk apa? Memiliki banyak istri. Ini disamakan dengan bagaimana untuk berperang. Tuhan tidak pernah merancang bahwa bangsa Israel harus berperang. Sama dengan dia merancang bahwa satu suami atau suatu pria hanya untuk satu istri. Tetapi karena apa? Ketidakpercayaan mereka, kekerasan hati mereka membuat mereka harus berperang. Itulah yang membuat mereka juga apa? Banyak istri. Tapi rancangan Tuhan bukan seperti itu ya. Rancangan Tuhan bukan seperti itu. Dia bilang apa? Walaupun mereka apa? Tidak percaya, walaupun mereka apa? Keras kepala, tetapi apa? Tuhan tetap tinggal bersama mereka dengan penuh belas kasihan, memperhatikan apa? Kelemahan-kelemahan mereka. Ini luar biasa ya. Terus ini salah satu untuk ketika mereka berperang, apa yang dibilang di sini ya? Dibilang menjalankan penghakiman yang tertulis. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang cenderung mengutip perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai perintah untuk berperang, baik untuk mempertahankan diri maupun menaklukkan, adalah fakta bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk membinasakan siapapun yang cawan kejahatannya belum penuh dan yang tidak secara tegas menolak jalan kebenaran. Jadi, saudara-saudara, ini salah satu tujuan penaklukan atau kenapa penaklukan bangsa Israel atau kita sudah tahu ya, waktu eh, di Sinai Tuhan memberikan 10 hukum. Dan salah satu hukum itu adalah jangan membunuh. Tapi kenapa ini ada pembunuhan ya? Ini eh, kenapa ada pembantaian ketika ada contoh ketika memasuki Yeriko, kenapa semua bangsanya itu dibantai? Ternyata ini adalah suatu eh, apa namanya? Tugas untuk menjalankan penghakiman yang sudah dituliskan. Ini dibilang ya. Dan dibilang Tuhan tidak pernah membinasakan siapapun yang kejahatannya belum penuh. Dan kita sudah tahu bahwa kejahatan di tanah Kanaan sudah penuh ya. Kita lihat di waktu zaman Abraham, dibilang bahwa keturunan keempat akan kembali ke situ, ke Kanaan, karena waktu itu cawan mereka belum penuh. Jadi kalau cawan mereka sudah penuh, mungkin saja di zaman Abraham sudah ditaklukkan ya. Kita bisa lihat bangsa itu sudah dibinasakan. Tapi karena cawan mereka belum penuh, atau waktu lalu dibilang untuk kesempatan untuk mereka bertobat sudah nol, itulah waktu apa? Waktu penghakiman, eh, waktu penghakiman telah tiba ya waktu. Jadi waktu bangsa Israel tiba di situ, itulah waktu apa namanya? Dia punya cawannya sudah full bagi bangsa Kanaan
Dan itu adalah waktu penghakiman untuk mereka. Dan ini adalah orang Israel menjadi tangan Tuhan untuk menghakimi mereka ya. Yang sudah dibilang secara tegas menolak ajaran kebenaran. Yang tidak ada apa? Tidak ada kesempatan atau sudah mereka sama sekali tidak akan ada mau untuk apa? Bertobat kepada Tuhan. Sudah full jawaban mereka. Dan pintu kasihan sudah ditutup kepada mereka ya. Dibilang, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Ini semarak atau bahasa Inggrisnya honor ya. Inilah penghargaan bagi orang yang dikasihinya. Jadi untuk melakukan apa? Penghukuman kepada bangsa-bangsa ya. Bangsa-bangsa yang cawannya sudah full. Ini luar biasa, ini dia punya kutipan ini. Dibilang, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Allah sendiri yang secara pribadi memberikan petunjuk kapan penghakiman itu akan dilaksanakan dan tidak membiarkan manusia menebak-nebak kehendaknya dalam kasus seperti itu. Selain itu, hanya mereka yang tidak berdosa yang dapat menjatuhkan penghakiman atas orang-orang berdosa. Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang tidak berdosa melemparkan batu pertama. Ini kutipan Yesus waktu wanita ya, wanita yang eh, bersinah itu, kedapatan bersinah. Dibilang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama apa? Lempar batu. Dan kita tahu, dan ini perkataan Yesus memang benar. Hanya orang yang tidak berdosa yang berhak melakukan penghakiman atas orang-orang berdosa. Dan kita sudah tahu ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan dengan iman, menaklukkan kota Yeriko dengan iman, ini mereka mendapatkan pembenaran ya. Jadi karena iman mereka mendapatkan pembenaran dan mereka berhak apa? Untuk menghakimi orang-orang berdosa. Dengan iman kalau kita lihat ya, ini mendapat pembenaran artinya mereka bisa dikatakan tidak berdosa ya karena mendapatkan pembenaran oleh iman dan berhak untuk apa? Menghakimi orang-orang yang berdosa di Yeriko waktu itu. Dan kenapa mereka tidak bisa apa namanya? Mereka tidak bisa membinasakan atau menghakimi kota Ai karena mereka juga orang berdosa. Di mana sudah ada kesombongan di sana, mereka sama-sama berdosa, tidak bisa menghakimi orang berdosa. Kalau sudah berdosa sama seperti bangsa Israel waktu itu, tidak bisa menghakimi orang orang Ai ya, tidak bisa menghakimi orang Ai. Hanya yang tidak berdosa berhak menghakimi orang-orang berdosa. Dan kita sudah tahu juga ya, sudah nanti ketika kita diangkat, kita juga akan orang-orang yang diselamatkan, kita juga akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Sudah luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang yang dibinasakan, kita juga akan apa? Menghakimi mereka ketika kita diselamatkan. Hanya orang yang tidak berdosa berhak menghakimi orang-orang berdosa. Jadi, saudara-saudara, kalau kita saat ini masih merasa ada dosa, jangan sekalipun kita apa? Menghakimi orang lain yang kita kelihatan mereka berdosa ya. Mungkin dengan menceritakan kejelekan-kejelekan mereka atau apapun. Selama kita melakukan hal itu, berarti kita juga sama seperti mereka yang suka apa berdosa sama seperti mereka. Ini luar biasa. Terus dibilang, namun satu hal lagi yang harus diingat sehubungan dengan pertanyaan tentang peperangan dan kepemilikan tanah Kanaan, tanah pusaka yang dijanjikan, yaitu bahwa orang Israel tidak mendapatkannya sama sekali dengan segala perjuangan mereka. Janji sama yang diberikan kepada mereka tetap berlaku bagi kita. Tetapi jika Yosua telah memberikan perhentian kepada mereka, bukankah ia berbicara tentang hari lain untuk mencari dan menemukannya? Jadi, saudara-saudara, kita sudah melihat ya, ini
kepemilikan tanah Kanaan, tanah pusaka yang didirikan ini orang Israel belum mendapatkan sepenuhnya ya kita lihat ya. Maka sepanjang kependudukan mereka terus berperang, berperang, berperang dan sampai saat ini pun ada peperangan di sana, di tanah sana ya, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa ini mereka sebenarnya belum digenapi untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Dan kita sudah tahu tanah perjanjian itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan ini dibilang tetapi Yosua telah memberikan perhentian kepada mereka. Bukankah ia berbicara tentang hari lain? Ini another day. Dan hari lain itu adalah ketika janji untuk memberikan itu, yang untuk memberikan tanah itu kepada eh, keturunan Abraham dan kepada keturunannya. Abraham dan keturunannya adalah untuk jadi bagian kita juga ya. Di mana ini kita akan mendapatkan tanah perjanjian itu bersama-sama dengan Abraham. Everlasting covenant ketika kita memperoleh apa? Everlasting life ya. Oke, terus dibilang, alasan mereka mengapa mereka tidak mendapatkannya adalah karena ketidakpercayaan mereka dan itulah sebabnya mereka berperang. Jadi mereka bangsa Israel belum mendapatkan tanah itu secara penuh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Dan mereka sepanjang eh, mereka di Kanaan apa? Terus berperang ya dari raja ke raja. Raja Saul, Raja Daud, mereka apa? Berperang melawan orang-orang Filistin waktu itu ya kita sudah tahu. Terus dibilang jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan mengizinkan dia untuk membersihkan tanah itu dari penduduknya yang benar-benar bejat dengan cara yang dia inginkan. Sementara itu mereka tidak akan berpangku tangan tetapi akan melakukan pekerjaan iman yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Saudara-saudara, kiranya waktu itu mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan seluruh Kanaan itu dengan apa? Dengan cara Tuhan sendiri. Cara Tuhan sendiri dan Israel tidak perlu berperang. Ada pekerjaan iman yang mereka lakukan, tetapi bukan berperang untuk melakukan ke tanah Kanaan ya. Sama seperti menaklukkan Yeriko, Tuhan sudah taklukkan, mereka hanya apa? Hanya menjadi alat Tuhan untuk apa? Menghakimi bangsa itu. Itulah pekerjaan iman yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Tetapi karena ketidakpercayaan, mereka pikir mereka sendirilah yang harus berperang. Akhirnya kegagalan demi kegagalan menjadi apa? Bagian bangsa itu. Makanya judulnya apa? Kemenangan yang sia-sia dan kegagalan. Kegagalan karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang sudah kita pelajari waktu lalu di eh, chapter 30 chapter 32 ya saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk ke chapter 34 yang judulnya Israel sebagai misionari. Tapi sebelum kita akan mulai, mungkin ada yang teman-teman mau tambahkan dari apa yang sudah kita bahas di review tadi. Halo, Halo? halo, Ya, dapat dengar? silakan Dev. Ya. Mm. Jadi dari pelajaran ini ya kita mendapatkan satu pelajaran mengenai bangsa Israel ini, di mana bisa menyadarkan kita ya. Jadi bisa memberikan pengertian yang lebih dalam dan menyadarkan kita bahwa untuk masuk ke tanah perjanjian itu hanya dengan percaya penuh kepada Tuhan atau percaya kepada diri sendiri ya. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan itu pasti jaminan ya. Tapi kalau kita percaya pada diri sendiri itu kegagalan, sama seperti mereka bangsa Israel ini merebut kota Ai. Jadi uh, jadi ini apa ya, memberikan kita kesadaran bahwa ini tanah perjanjian ini itu adalah diberikan Tuhan kepada manusia itu dengan sumpah, dan itu sebagai pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan ya.
Jadi kalau itu adalah hadiah, kita tinggal terima hadiah itu. Jadi kita tidak perlu ada usaha-usaha kita ya untuk mendapatkan hadiah itu. Kita tinggal terima hadiah itu dan kita pasti bisa ya, maksudnya akan mendapatkannya. Jadi karena perjanjian ini Tuhan berikan kepada kita sebagai pemberian, sebagai hadiah, kita tinggal terima dengan iman. Kalau apa kita menggunakan usaha-usaha kita ya, kekuatan kita itu pasti gagal sama seperti bangsa Israel. Dan kita lihat ya perjalanan bangsa Israel ini, karena mereka sudah apa ya diberikan kemenangan yang besar oleh Tuhan dengan mengalahkan kota Yeriko. Mereka kan merasa um, mereka merasa bisa. Jadi dari bangsa Yeriko yang kota Yeriko yang besar, mereka bisa mengalahkan. Ah ini bangsa Ai yang cuma sedikit, pasti saya bisa. Kita bisa, kita kuat-kuat. Jadi ada satu kepercayaan pada diri ya, Iya, betul. dan akhirnya mereka gagal. Mereka lupa sumber dari kemenangan itu, sumber dari kekuatan itu. Aduh, jadi ini yang harus kita sadari ya, karena dari kegagalan bangsa Israel ini, itu menyebabkan awal dari kemurtatan. Jadi itu sangat menyedihkan dan sangat mengerikan, karena itu adalah awal dari kemurtatan. Dan dari kegagalan bangsa Israel ini yang menyebabkan ada 37 orang yang mati, itu menyebabkan secara umat mereka itu menjadi tawar hati. Jadi seperti air ya dibilang. Jadi mereka jadi tawar. Jadi kita lihat ya efek dari percaya pada diri sendiri itu bukan bagi diri sendiri tapi bagi umat itu Betul, menyebabkan betul. awal kemurtatan dan mereka jadi tawar. Bayangkan ya kalau em, di saat ini kemudian ada orang tua kita ya, ayah kita atau suami kita, anak kita yang mati gitu. Aduh itu kan sangat menyedihkan ya. Dan em, itu membuat dari situ membuat jadi mereka tawar. Jadi sebenarnya dari dosanya mereka itu dan mendapatkan efek yang sangat mengerikan bisa dibilang dan menyedihkan yang menyebabkan akhirnya mereka terus menerus jadi tawar dan akhirnya gagal terus kan mereka bangsa Israel dalam kemurtatan. Jadi memang dosa itu kita tidak boleh apa ya pandang enteng ya dengan dosa percaya pada diri. Kemarin sih kita sempat berdiskusi dengan Ebing ya dan kita bagikan bahwa dari sini juga ya kita bisa melihat bahwa semua yang fokusnya pada diri sebenarnya itu adalah dosa itu dan Iya, itu adalah penyembahan berhala itu dan itulah kesombongan. Jadi semua yang fokus pada diri ya. Dan Paul Ebing sempat tambahkan bahwa kalau diri itu hilang, itulah hujan akhir. Dan kita setuju sekali karena semuanya fokus pada diri ya. Itu dosa sebenarnya. Sebenarnya kalau mau diselidiki, sebenarnya kesombongan semua itu ada di situ. Dari kita yang kita pelajari ini kan Tuhan memberikan kemenangan ya, kemudian mereka menjadi sombong. Tapi sebenarnya kalau kita selidiki ya, kalau kita contoh ya, ada orang yang berbuat dosa. Oh, bukan berbuat dosa, maksudnya berbuat salah kepada kita, kemudian kita marah. Kemudian kita ada juga contoh kita sakit hati, tersinggung. Itu sebenarnya roh kesombongan, roh yang sama itu ada di situ. Penyembahan berhala diri ya. Di situ dan aduh itu sebenarnya yang mesti kita apa ya selidiki ya hati kita untuk melihat sebenarnya dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari itu em, ada di maksudnya di diri ya itu yang perlu ada penyelidikan hati waktu untuk penyelidikan hati tapi ada satu pelajaran yang menarik juga di sini maaf ya kalau sudah agak ya, nggak apa-apa. panjang tapi ini bagus itu ada pelajaran mengenai ini pengintai-pengintai kalau kita lihat ya pengintai-pengintai dari waktu waktu Musa. Jadi orang-orang 12 pengintai ini diutus oleh maksudnya 12 pengintai ini untuk mengintai Kanaan. Kalau kita baca dalam Bilangan 13 itu adalah perintah Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Kemudian di Yosua 2 waktu akan mengintai Yeriko itu Yosua yang menyuruh dan Ai juga seperti itu ya. Yosua yang menyuruh.
Nah, di sini yang kita ingin apa bagikan adalah kita lihat ya dari pengintai-pengintai ini. Pada waktu 12 pengintai waktu Musa itu ada 10 pengintai yang fokusnya pada diri. Jadi waktu mereka fokusnya pada diri, mereka tidak percaya pada Tuhan. Dan mereka melihat, aduh, mereka bangsa Kanaan itu kuat-kuat, sedangkan mereka em, lemah. Padahal Tuhan sudah katakan Tuhan akan menyerahkan. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka itu fokusnya pada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan mereka yang mengatakan Tuhan sudah menyerahkan kota itu. Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan. Dan dari berita ini, berita dari pengintai-pengintai ini, itu menyebabkan persungutan yang luar biasa kepada bangsa Israel dan itu yang menyebabkan mereka dimusnahkan ya, yang dan tidak masuk, Tuhan bersumpah tidak masuk. Jadi kita lihat ya pengintai kabar yang dibawakan oleh pengintai-pengintai ini. Kemudian Yosua ya, Yosua waktu mengintai Yeriko, Yosua 2 um, ayat kita bacakan ya ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Jadi itu iman ya. Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Jadi mereka membawa berita tentang imannya, fokusnya pada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mau menyerang Ai, apa yang berita yang dibawakan oleh um, pengintai ini, oh ini bangsa ini cuma sedikit, kita bisa. Jadi fokusnya pada diri lagi. Jadi akhirnya mereka gagal. Jadi itu ya, pembawa berita ini sangat menentukan juga keadaan bangsa ini, keadaan satu bangsa ya. Kalau membawa berita iman pasti itu kemenangan. Tapi kalau membawa berita yang fokusnya pada diri ya, pada usaha-usaha manusia, pada usaha-usaha kita, aduh itu pasti kegagalan. Jadi um, apa penyebab juga penyebab bangsa ini bersungut-sungut, penyebab akhirnya bangsa Israel itu mengalahkan Ai, mereka jadi tawa dan akhirnya awal dari kematian mereka, aduh itu yang membawakan berita um, um, apa yang membawakan berita iman atau fokusnya pada diri, pada usaha-usaha. Jadi dari pelajaran ini kalau saya pribadi sih memang memberikan banyak kesadaran ya tentang aduh jangan sampai kita berfokus pada diri kita ya karena itulah dosa yang sesungguhnya. Itu aja Li, terima kasih. Ya, terima kasih Dev. Jadi memang betul ya. Jadi dua pengintai, ya pengintai yang waktu 12 pengintai dan yang 10 dan dua pengintai yang di AI itu sebenarnya sama-sama dengan tidak memiliki iman. Tetapi yang satu eh, ekstrim ke kiri, yang satu ekstrim ke kanan. Kalau kita bilang ya. Kalau 10 pengintai ekstrim ke kiri, yang dua pengintai di kota AI ekstrim ke kanan kalau bisa dibilang ya. Yang satu ketakutan, merasa nggak mampu karena nggak ada iman ya. Nggak mampu, nggak bisa untuk kalahkan itu Kanaan. Yang satu dengan segala kepercayaan diri, pandang enteng kalau kita bisa bilang ya. Merasa mampu dengan kekuatan untuk bisa bikin itu. Seperti iman kita ya saudara-saudara. Ada yang merasa, aduh kita nggak bisa bikin ini. Kekuatan kita nggak bisa. Jadi sudah nggak bakal bisa. Satu dengan percaya diri bisa. Bahkan dengan kekuatan mereka akan bisa ini ya. Bisa untuk melakukan apa yang Tuhan bilang. Tetapi yang dua-dua ekstrimnya salah ya saudara-saudara. Kalau kita lihat dua pengintai ini. Yang Tuhan butuhkan adalah iman kepada Tuhan. Melakukan apa yang dia firmankan sesuai dengan perintahnya ya saudara-saudara. Itu yang perlu ya. Untuk menjadi benar, untuk tidak ke kanan atau ke kiri inilah yang Tuhan inginkan ya bagi kita. Dan itu hanya bisa kita pegang dengan iman. Ini sangat bagus sekali. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel ini ketika penaklukan mereka ke Mesir ya. Sorry, ke Kanaan. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai ya. Kita punya pelajaran untuk chapter 34. Ini judulnya Israel sebagai bangsa misionari.
Ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, pekabarannya kepada Firaun atau pesannya kepada Firaun adalah, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Dan dia membawa mereka keluar dan memberi mereka negeri-negeri orang kafir, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Jadi, waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, dia punya alasan ini ya. Ini bukan alasan yang mengada-ngada, tetapi ini adalah alasan yang benar yang disampaikan kepada apa? Firaun. Dibilang, biarkanlah ini umatku atau anakku ini pergi supaya apa? Mereka bisa melayani atau bahasa Inggrisnya serve atau bisa beribadah kepada Tuhan ya. Jadi ini mereka dibawa keluar dari orang bangsa orang kafir supaya dibilang sini mereka bisa apa? Mengikuti ketetapan dan keep his law atau menurut atau memegang perintah-perintah Tuhan atau dia punya pengajaran atau hukum-hukum Tuhan ya. Selama mereka di Mesir atau di bangsa kafir, mereka tidak bisa menurut firman Tuhan. Jadi mereka harus keluar untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, terus dibilang, keuntungan besar orang Yahudi dibandingkan bangsa lain adalah bahwa kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi ini Roma 3 ayat 2 ya. Jadi bangsa Yahudi dia punya keuntungan di bangsa lain adalah karena Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada mereka. Terus dia bilang, tentu saja mereka tidak menerima firman yang hidup itu dalam seluruh kuasa hidup firman itu. Dan dengan demikian membuat keuntungan mereka jauh lebih besar. Tetapi itu bukanlah kesalahan Allah. Dan kita sekarang tidak sedang mempertimbangkan apa yang sebenarnya dimiliki oleh orang Israel, tetapi apa yang mungkin mereka miliki dan apa yang seharusnya mereka miliki. Jadi kita sudah tahu ya dengan cerita-cerita mereka yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa mereka tidak apa menerima firman Tuhan dengan seluruh kuasa firman itu sehingga keuntungan yang mereka miliki akan lebih besar. Tetapi dibilang ini eh, bukan salah Tuhan ya seperti itu. Itu karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Dan kita lihat ya bahwa apa yang harusnya mereka miliki kalau mereka berpegang kepada firman Tuhan ya. Mungkin saat ini kita lihat dia punya apa yang Israel sekarang miliki hanya seperti itu. Tetapi kita akan lihat apa yang harus mereka miliki sebenarnya ya kalau mereka percaya kepada Tuhan. Terus dia bilang, ada dua hal yang selalu benar, yaitu tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri dan bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan kedua kebenaran ini digabungkan menjadi kebenaran yang ketiga, yaitu bahwa setiap kali Tuhan menganugerahkan karunia atau keuntungan kepada seseorang, hal itu dilakukan agar ia dapat menggunakannya untuk kepentingan orang lain. Jadi kita lihat ya saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat, aduh ini Israel kayaknya, Tuhan kayaknya membeda-bedakan dia punya kasih kepada orang, kepada manusia. Dia kayaknya lebih sayang kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel dibandingkan bangsa lain. Tetapi dibilang ini Tuhan lakukan agar ia dapat menggunakannya untuk kepentingan orang lain. Mari kita lihat saudara-saudara, apa kepentingan yang lain itu ya, kepada kepentingan orang lain itu. Dibilang, Allah tidak menganugerahkan berkat kepada satu orang atau beberapa orang yang dia tidak ingin mereka semua memilikinya. Jadi ketika dia kasih berkat kepada bangsa Israel, tentu dia ingin orang Israel memilikinya. Terus dibilang, ketika ia menjanjikan berkat kepada Abraham, itu agar ia dapat menjadi berkat, agar di dalam dia semua orang di bumi dapat diberkati. Ah, jadi Abraham diberkati supaya satu bumi ini, semua orang di bumi bisa mendapat berkat. Ini luar biasa. Ini berarti Israel diberkati supaya bangsa lain juga bisa apa? Mendapat berkat ya. Kita bisa lihat. Terus di dalam garis janji kepada Abraham, Allah membebaskan Israel.
Oleh karena itu, dengan memberi mereka keuntungan untuk memiliki Tauratnya, mereka dapat memberitahukan kepada orang lain tentang keuntungan yang tak ternilai itu, sehingga orang-orang lain juga dapat merasakannya. Jadi, saudara-saudara, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, satu satu tujuannya adalah agar bangsa Israel bisa apa? Memberikan apa? Menjadi berkat kepada orang lain di sekitar mereka ya, saudara-saudara. Bukan Tuhan pilih kasih hanya sayang kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa kafir tidak, sehingga lebih baik bangsa kafir binasa, terus bangsa Israel walaupun berdosa-berdosa mereka diampuni, ada yang ampuni terus menerus, dikasih terus. Bukan seperti itu, saudara-saudara ya. Tujuan Tuhan kepada bangsa Israel adalah supaya mereka menjadi saksi kepada bangsa lain, sehingga bangsa lain mendapat berkat dari mereka itu. Bangsa lain bisa merasakan berkat daripada apa? Bangsa Israel. Oke, sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Sebelum kita lanjut, ini masih dia punya opening ya. Dia punya apa yang kita akan bahas di sepanjang chapter ini. Ya, Halo, silakan. Ya, silakan ya. ya, jadi, apa kita ada apa screenshot ya yang ini, em, yang awal-awal ini. Iya. Terus ada kasih terjemahan pakai Google. Heeh. Cuma kalau saya ya pribadi itu lebih dapat ya dengan Iya. em, terjemahannya karena itu ada apa tadi bahasa Inggris yang melayani ya. Jadi eh, Oh iya, dia punya di bahasa situ Inggris ya. ditulis, Hmm. iya, ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, pesannya kepada Firaun adalah Israel adalah anakku, anakku, anak sulungku, dan aku berkata kepadamu, biarkan anakku pergi supaya ia melayani aku. Iya. Jadi kan di terjemahan supaya mereka beribadah ya. Iya. Tapi kalau saya ya itu lebih dapat sekali ini melayani aku. Kemudian dan dia membawa mereka keluar dan memberi mereka tanah-tanah bangsa-bangsa lain supaya mereka tetap berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan berpegang pada hukum-hukumnya. Jadi di terjemahannya itu lebih jelas ya karena karena gini ya ini ya em, jadi Israel ini kan adalah Tuhan yang berfirman langsung bahwa Tuhan menyebut Israel ini anak sulung. Aduh itu sangat dekat sekali ya. Jadi maksudnya itu begitu dekatnya Tuhan mengangkat Israel itu menjadi anak sulungnya. Kemudian Tuhan berfirman, biarkan anakku pergi supaya ia melayani aku. Jadi di sini kita dikasih tahu ya bagaimana itu supaya ia apa kalau di terjemahannya memberikan persembahan, mereka memberikan persembahan. Jadi memberikan persembahan kepada aku atau apa ya yang jadi melayani aku Hmm. ini kemudian ditulis ya apa apa itu kemudian dijelaskan ya melayani aku itu seperti apa gitu. Jadi ditulis di ayat selanjutnya kemudian Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 44 dan 45 Tuhan membawa mereka keluar dan memberi mereka tanah-tanah bangsa lain. Jadi Tuhan yang memberi ya Tuhan yang memberi mereka nah, seharusnya tidak perlu berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda bangsa kafir ya. Tuhan yang memberi. Jadi Tuhan yang memberi tanda-tanda bangsa-bangsa kafir itu supaya mereka tetap berpegang pada ketetapannya dan berpegang pada hukum-hukumnya. Jadi kalau kita lihat ya dari kutipan sini ya, jadi melayani Tuhan itu artinya berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan dan pada hukum-hukumnya. Dan waktu lalu kita sudah belajar bahwa tanda sunat itu adalah ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan oleh roh. Jadi oleh roh ya, bukan usaha-usaha kita. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu kita mengerti ya di sini bahwa melayani Tuhan itu adalah berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan pada hukum-hukumnya itu pasti apa ya otomatis em,
oleh roh ya, otomatis itu akan menjadi kesaksian yang besar sekali dan itu ya maksud Tuhan, menjadi kesaksian yang besar. Bangsa Israel ini akan menjadi kesaksian yang besar kepada bangsa kafir dan mereka bisa betul-betul menyatakan siapa Tuhan itu kepada bangsa kafir, menyatakan kuasanya dari itu ya, dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi melayani Tuhan itu ya artinya kita berpegang kepada ketetapan Tuhan, berpegang pada hukum-hukumnya, dan itu pasti kita akan menjadi kesaksian kepada kita tidak perlu berusaha ya untuk menjadi saksi karena ya pasti tidak bisa. Jadi hanya oleh Roh itu otomatis kalau kita berpegang ya pada hukum-hukum Tuhan oleh Roh itu kita akan menjadi saksi yang besar em, kepada yang lain ya itu maksud Tuhan itu yang di kutipan-kutipan selanjutnya. Itu aja, Li. Terima Ya, kasih. terima kasih, Dev. Oke, baik kita lanjut ya. Dia punya subjudulnya Maksud Allah. Jadi, apa maksud Allah seperti itu yang sudah kita bahas tadi ya. Dia bilang, maksud Allah adalah agar namanya dikenal di seluruh bumi. Keinginannya agar semua orang mengenalnya sama besarnya dengan keinginannya agar bangsa Israel mengenalnya. Mengenal satu-satunya Allah yang benar adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, dengan menyatakan dirinya kepada Israel, Allah menunjukkan kepada mereka jalan menuju hidup yang kekal atau Injil agar mereka dapat memberitakan Injil yang sama kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, maksud Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dengan menggunakan bangsa Israel memberikan hukumnya kepada mereka agar apa? Namanya dikenal di seluruh bumi. Jadi ini dia mau Israel ini dia memberikan berkat kepada Israel supaya semua bangsa mendapatkan berkat. Dia mau memberikan hukumnya kepada bangsa Israel supaya seluruh bumi bisa mendapatkan hukum-hukum Tuhan. Atau dia memberikan Injil kepada bangsa Israel supaya seluruh apa? Dunia, seluruh orang bisa mengetahui Injil ini ini ya, bangsa-bangsa lain bisa mengetahui Injil ini. Jadi Tuhan menggunakan cara-cara yang dahsyat. Jadi ini luar biasa saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, eh, mereka lewati itu Laut Teberau. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka melewati Sungai Yordan. Dahsyat semuanya, sangat luar biasa. Dan coba bayangkan kalau mereka setia kepada Tuhan dan ketika mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir, waduh, ini akan dahsyat dia punya hasil sebenarnya. Tapi karena tidak percaya, mereka menggunakan mereka punya kepintaran sendiri, kesombongan mereka. Akhirnya, waduh, ini nggak seperti rencana Tuhan yang terjadi kepada mereka. Ini banyak yang apa? Justru mereka menjadi sebuah batu sandungan kepada pemberitaan Injil kepada seluruh dunia ya. Terus dibilang begini ya. Alasan mengapa Allah membuat dirinya dikenal oleh bangsa Israel dengan cara yang sangat jelas atau mencolok ya, adalah karena mereka lebih dekat dengannya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ingatan akan hubungan Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, serta iman mereka terpelihara di antara orang Yahudi, sehingga membuat mereka lebih mudah dijangkau. Jadi saudara-saudara, kenapa Tuhan eh, membuat bangsa Israel ya, memilih bangsa Israel? Karena ini iman mereka dari Abraham, Ishak dan Yakub ini terpelihara ya di antara mereka sehingga untuk menjangkau mereka lebih mudah dibandingkan yang lain ya. Lebih mudah untuk menjangkau bangsa Israel yang imannya sudah terpelihara sejak Abraham. Dan makanya Tuhan memilih mereka, memilih bangsa Israel karena ini juga firman-Nya ya sejak awal saudara-saudara. Tetapi dengan kata lain ini juga kenapa Tuhan memilih mereka karena lebih gampang untuk dijangkau ya. Karena mereka sudah memelihara iman dari orang apa nenek moyang mereka. Terus dibilang, Allah mengasihi mereka bukan karena Ia mengasihi mereka lebih dari yang lain, tetapi karena Ia mengasihi semua orang dan akan membuat dirinya dikenal oleh mereka
dengan perantaran orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Jadi karena Tuhan paling dekat dengan bangsa Israel, lebih mudah menjangkau bangsa Israel. Tuhan menggunakan bangsa Israel supaya orang lain bisa mengenal Tuhan melalui bangsa Israel ini. Ini tujuannya seperti itu ya. Bukan karena Allah pilih kasih ya, bukan Allah lebih sayang Israel dan yang lain tidak, bukan seperti itu. Tetapi Allah menggunakan Israel supaya dia bisa menjangkau bangsa-bangsa lain sehingga semua bangsa mendapatkan berkat. Itu dia punya tujuan ya. Terus pemikiran bahwa Allah pernah bersikap eksklusif dan bahwa ia hanya membatasi belas kasihan dan kebenarannya pada satu umat khusus adalah sangat tidak sesuai dengan karakternya. Jadi saudara-saudara, kalau kita pikir ya, Tuhan lebih menyayangi bangsa Israel daripada bangsa lain. Dia eksklusif ya terhadap bangsa Israel. Mujizat-mujizat hanya kepada bangsa Israel, yang lain tidak. Ini kalau kita berpikir seperti itu, ini apa? Dibilang sangat tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi kita semua ya, termasuk orang-orang kafir. Jadi tujuannya adalah apa? Dia pilih bangsa Israel supaya semua bisa apa? Mengenal Tuhan melalui bangsa Israel ya. Melalui siapa yang paling dekat dengan dia. Terus dibilang, tidak pernah dia membiarkan orang-orang kafir tanpa kesaksian tentang dirinya. Dan dimanapun dia dapat menemukan seseorang atau beberapa orang yang bersedia untuk dipakai, dia langsung melibatkan mereka dalam pelayanannya untuk membuat pernyataan yang lebih lengkap tentang dirinya. Aduh, saudara-saudara, kita sudah lihat di Alkitab banyak contoh ya. Tuhan menggunakan orang kafir. Contohnya ada Raja Nebukadnezar dan contoh-contoh lain. Rahab pun nanti kita akan bahas ya. Orang kafir yang Tuhan gunakan. Kalau Tuhan lihat ada sedikit peluang, itu dia akan gunakan ya. Dia kalau lihat ada orang kafir yang sedikit membuka hatinya untuk dia, dia akan gunakan orang kafir itu. Ini luar biasa. Ini menegaskan bahwa apa? Tuhan tidak pernah memilih kasih. Tuhan tidak pilih kasih. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan tentang maksud Allah dan bagaimana Tuhan tidak pilih kasih ya kepada umat-umat Tuhan. Silakan ada yang mau tambahkan sejauh ini. Atau mungkin ada pertanyaan yang akan perlu kita bahas. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Subjudulnya pengaruh dari khotbah di Mesir. Dia bilang Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini kita sudah tahu ya. Dan karena kuasa Allah yang dahsyat telah diperlihatkan dalam penyelamatan bangsa Israel dari Mesir, maka jelaslah bahwa Injil pada waktu itu belum diberitakan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkannya. Jadi ini kuasa ini ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir, belum ada kuasa yang sama yang seperti itu yang telah terjadi ya. Ini pertama yang terjadi waktu itu. Terus dibilang, dampak dari pemberitaan tersebut ini ditunjukkan oleh perkataan seorang wanita kafir yaitu Rahab si pelacur. Yang ini saya sudah singgung tadi. Ketika kedua pengintai itu sampai di rumah di Yeriko, Rahab menyembunyikan mereka dan berkata kepada mereka. Dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan. Seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan kemudian ia memohon dan menerima janji pembebasan. Ini saudara-saudara, ini dampak Injil atau kuasa Tuhan untuk menyelamatkan di Mesir. Kita sudah lihat bahwa
itu dia punya efek sampai ke Yeriko, sampai ke Kanaan, saudara-saudara. Dan ini kesaksian yang diberikan oleh apa? Rahab, bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel di Mesir itu sampai ke telinga mereka, saudara-saudara. Ini kita tahu waktu itu ya, apa namanya, belum ada HP waktu itu, belum ada televisi dunia dalam berita. Tapi berita itu cepat sekali tersebar sampai ke mana? Sampai ke Kanaan atau sampai ke Yeriko. Dan ini kita tahu ya, semua kuasa Tuhan yang membuat berita tentang bangsa Israel sampai ke mereka. Ini Injil sudah mendahului mereka ya. Kuasa ini sudah mendahului mereka. Sehingga kita lihat Rahab, dia memohon dan apa? Menerima janji pembebasan. Kita lanjut ya, dibilang. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Apa yang terjadi pada Rahab bisa saja terjadi pada setiap penduduk Yeriko, asalkan mereka memiliki iman yang sama seperti Rahab. Mereka telah mendengar hal-hal yang sama seperti yang telah didengarnya dan mengetahui dengan pasti sama seperti dia bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang ada di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara-saudara, kesempatan kenapa cuma Rahab yang bertobat? Mungkin apakah kesempatan cuma datang kepada Rahab? Ternyata saudara-saudara, seluruh penduduk Yeriko mendapatkan kesempatan yang sama seperti Rahab, tetapi hanya Rahab yang mau menerima hal ini, saudara-saudara. Dia yang mau menyambut Injil ini dengan tangan terbuka, saudara-saudara. Padahal semua orang apa? Sudah terima ini, Injil ini. Cuma dia yang mau menerimanya. Makanya cuma dia yang selamat, yang lain apa? Binasa. Bukan Tuhan pilih kasih, tetapi cuma dia yang apa? Menerima ini. Menerima apa? Menerima janji menerima eh, Injil ini ya. Dengan apa? Iman, saudara-saudara. Kalau kita baca di Ibrani 11, ada 3 wanita ya. Di situ ada Sarah di situ, tetapi cuma Rahab wanita asing, atau kita lihat wanita sundal yang ditulis itu, yang dari sebanyak banyak sekali pahlawan iman, Rahab menjadi salah satu di situ. Luar biasa ini Rahab ini ya, saudara-saudara. Terus dibilang, tetapi pengetahuan bukanlah iman. Aduh, saudara-saudara. Seluruh bangsa Yeriko tahu tentang apa yang terjadi kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak memiliki iman. Hanya Rahab yang memiliki iman. Terus dibilang, iblis tahu bahwa hanya ada satu Allah, tetapi mereka tidak beriman. Iman adalah kepercayaan atau penyerahan diri. Rahab bersedia tunduk pada tuntutan Allah dan hidup sebagai salah satu umatnya, sementara orang-orang sebangsanya tidak. Di sini kita melihat bukti bahwa Allah menyelamatkan manusia bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka bersedia untuk dijadikan baik. Luar biasa. Yesus diutus untuk memberkati kita dengan membalikan kita dari kejahatan kita. Perempuan kafir yang malang dengan kehidupan yang hina itu, yang dapat mengucapkan kebohongan dengan wajah yang tenang dan tanpa kesadaran akan rasa bersalah, hanya memiliki pemikiran yang sangat kecil tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Namun Allah mengakuinya sebagai salah satu dari umatnya karena ia tidak berpaling dari terang, tetapi berjalan di dalamnya ketika terang itu datang kepadanya. Ia percaya pada keselamatan jiwa kepada keselamatan jiwanya. Imannya mengangkatnya keluar dari lingkungannya yang berdosa dan menempatkannya di jalan pengetahuan. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Pengalaman iman yang terjadi kepada Rahab. Dengan iman Rahab, saudara-saudara, hanya dengan sedikit ini yang dibilang, hanya dengan sedikit atau apa namanya, sedikit perbedaan dari bangsa dengan penduduk-penduduk lain, dengan sedikit kepercayaan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar, yang ada di atas dan yang di bumi di bawah,
Dia punya kepercayaan kepada Allah ini, walaupun dengan cara berbohong, cara yang salah, kita lihat ya, karena dia berbohong, itu sudah apa? Merupakan bagian iman yang Tuhan perhitungkan. Dan dia menjadi salah satu apa? Pahlawan iman yang disandingkan dengan Abraham di Ibrani 11. Kalau kita lihat ya, di Ibrani 11 ada Abraham, ada berbagai macam-macam orang, tokoh-tokoh hebat di Alkitab, dan Rahab disamakan dengan mereka karena memiliki iman yang kecil ini. Bahkan imannya dinyatakan dengan suatu hal yang salah, yaitu dengan berbohong. Ini luar biasa, saudara-saudara. Di mana kita lihat bahwa Tuhan sangat melihat apa? Peduli kepada orang-orang kafir. Di mana ada celah sedikit pun yang mana dia bisa menolong mereka, Tuhan akan lakukan itu. Dan itu terjadi kepada Rahab. Sedangkan satu bangsa yang lain apa? Sebangsanya apa? Tidak mengambil kesempatan itu untuk percaya kepada Tuhan. Oke, sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Ini sangat bagus. Silakan, Nak. Ada tambahan. Iya, silakan, silakan. Oke, jadi luar biasa ini tentang iman ini. Kalau mau baca di Ibrani 11 itu tentang saksi iman, Iya, itu iya, dimulai dari Habel dan berakhir di Rahab seorang kafir ya. iya, Dan satu kunci utama kegagalan Adam dan Hawa adalah meragukan firman Allah. Jadi satu orang meragukan firman Allah, disitulah dosa yang terbesar. Jadi Adam dan Hawa bukan melakukan pelanggaran hukum yang lain, hanya meragukan firman Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Dan mulai saksi iman mulai dari Habel, terus Nuh, tadi Abraham, ya semua yang di Ibrani 11. Dan berakhir di Rahab, percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. Jadi saat orang meragukan firman Allah sedikit pun, orang sudah ya termasuk berdosa lah. Dan mungkin orang punya kesaksian sekarang tentang kuasa Allah, hanyalah hari Sabat ya mungkin di akhir zaman ini. Bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi yang menjadi kesaksian untuk bangsa-bangsa lain. Iya, itu saja, Li. Thank you. ya. Terima kasih, Nak. Jadi mungkin kita berpikir ya, kita harus memiliki iman seperti Abraham yang rela mengorbankan anaknya untuk bisa dibenarkan ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu mana iman yang sejati. Seperti Rahab pun dia bisa, kita lihat ya, mesti sedikit pun Tuhan apa perhitungan itu kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya saudara-saudara, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, peduli kepada kita ya. Terus dibilang, tidak ada bukti yang lebih kuat yang dapat ditemukan bahwa Kristus tidak malu untuk mengakui orang-orang kafir sebagai saudara-saudaranya. Selain fakta bahwa dia tidak malu untuk memiliki salah satu dari mereka, yaitu seorang pelacur yang tercatat dalam daftar keturunannya menurut daging. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa janji-janji itu tidak terbatas pada keturunan Abraham, tetapi juga bagi mereka yang percaya, tidak peduli apapun ras dan kondisinya. Dibilang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah 10 ayat 35. Saudara-saudara, ini menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang kafir pun. Tidak hanya kepada apa? Bangsa-bangsa Israel. Sorry, tidak hanya kepada bangsa Israel. Umat pilihan kalau kita lihat ya. Bukan dia hanya memilih ini, memilih bangsa Israel dan bangsa lain dibiarkan untuk binasa. Tidak seperti itu. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Adalah untuk menjadi berkat atau menjadi saksi bagi dia kepada seluruh bangsa agar seluruh bangsa bisa mengenal dia. Tuhan menggunakan Israel supaya orang-orang bisa datang kepada dia ya saudara-saudara. Dan ini dibuktikan salah satu bahwa Tuhan sangat peduli dengan orang kafir, di mana nenek moyang dari Kristus yaitu adalah Rahab. Kalau kita baca silsilah dari Tuhan Yesus, ini Rahab adalah apa? Salah satu nenek moyang dari Yesus. Kita sudah tahu siapa suami Rut, Obed ya. Dia punya orang tua itu, dia punya orang tua adalah apa? Orang tuanya adalah Rahab. Rahab ya. Dan ketika Rut, ya Rut ya, kita sudah tahu dibaca di Rut, dan Rut adalah apa? Keturunan dari Yesus. Silsilahnya seperti itu kita bisa baca. Saya pernah ini ya, pernah
dengar dari seorang, dia dibilang, oh, enggak mungkin, apa namanya, Yesus itu dia punya nenek moyang Rahab. Dia ini itu salah. Dia punya cerita bukan seperti itu. Bukan dia ya, bukan Rahab itu. Itu Rahab yang lain. Saya sampai baca dia punya bahasa asli dia Mesir dan itu ternyata Rahab itu eh, yang ditulis bahwa keturunan Yesus itu Rahab-Rahabnya itu. Tetapi orang ini bilang bukan seperti itu karena nggak mungkin Yesus punya nenek moyang pelacur katanya seperti itu. Atau orang kafir. Tidak mungkin. Itu Rahab yang lain. Dan ini ketika membaca ini, aduh ini ternyata betul. Ini adalah keturunan Yesus ini adalah Rahab yang ini. Rahab yang ada di apa? Rahab yang ada di Yeriko ini. Itu menjadi keturunan dari Yesus ya. Dia punya garis keturunan. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa ya saudara-saudara. Dengan iman yang kecil itu yang dimiliki Rahab. Lihat apa yang terjadi ya saudara-saudara. Menjadi salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Aduh, Boleh ini. tambahan, Li? Iya, silakan, silakan, Nak, silakan. Oke, kita baru tahu juga ini bahwa Yesus dari Rahab ini luar biasa ya. Kebetulan kita lagi belajar tentang keturunan Yesus di silsilah-silsilah. Memang, wah, kita terkagum-kagum juga. Karena kita tahu Yesus dari suku Yehuda kan, Iya, singa dari suku Yehuda. Nah, Yehuda kan punya 3 anak, yang meninggalkan 2, iya, yang kedua Onan. Akhirnya eh, apa anak yang terakhir Yehuda nak kasih kawin dengan Tamar kan, dan iya, akhirnya Tamar iya, dan menghasilkan keturunan dari Yehuda. Jadi dia punya anak mantu lah. iya, iya, Dan iya, kalau mau baca di Matius 1 ayat 3, di situ dijelaskan situ. iya, Yehuda memperatakan Peres dan Serah dari Tamar kan, dari iya, anak mantunya itu. Dan seterusnya keturunan dari Rut dan Boas juga yang dari orang kafir kan, Rut. iya, Dan Daud juga dengan Betseba. Jadi kamu lihat keturunan Yesus ini, aduh, luar biasa ini ada hasil-hasil yang, tapi itulah Yesus dilahirkan dengan keturunan yang apa ya, untuk kecenderungan berdosa itu luar biasa, tapi dia bisa taklukkan semua itu dari waktu dia jadi manusia kan. iya, Jadi kita juga baru tahu ini yang Tuhan dari Rahab ini, keturunan. keturunan Tuhan Ya, Yesus. thank you, betul. Iya, oke, luar biasa. Jadi kalau kita baca di Matius 1 ya, tadi yang sudah dibilang, ini ternyata Rahab ini kawin dengan Salmon ya. Salmon ini eh, dia punya orang Nahason ya. Ini keturunan dari Yehuda ini. Mungkin ketika mereka menaklukkan Kanaan ini, dan kita tahu ya Rahab diselamatkan dan Salmon ini eh, mengambil Rahab sebagai istrinya ya. Dan ketika dia mengambil Rahab sebagai istrinya, mereka melahirkan Boas ya, ini Boas. Nah, terus Boas ini memperanakan Obed dari Rut. Jadi Boas kawin dengan Rut dan Rut melahirkan Obed ya. Terus Obed ini yang melahirkan apa? Obed ini melahirkan apa? Peranakan Isa ya. Dan Isa ini kita tahu adalah apa? Orang tua dari apa? Raja Daud. Daud. Iya, betul. Dan ini kita sudah tahu kalau dari Daud itu adalah bagaimana sampai ke Tuhan Yesus. Itu dia punya silsilah dan betul-betul bahwa Rahab ini adalah apa? Dia punya Kristus adalah dia punya nenek moyang Kristus adalah dari Rahab ini ya, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang kafir pun Tuhan tidak apa? Sepelekan atau Tuhan sangat mengasihi orang kafir. Tuhan menggunakan Israel supaya menjadi berkat bagi orang kafir. Seluruh dunia menjadi apa? Tuhan mengasihi seluruh dunia sama saudara-saudara. Tuhan tidak apa? Memilih pilih kasih. Alasan dia menggunakan umatnya untuk menjadi saksi. Dan inilah saudara-saudara, kita sebagai umat Advent juga adalah apa? Bagaimana eh, apa yang Tuhan gunakan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Bagaimana
Dan bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita ya saudara-saudara. Kalau kita bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk eh, melakukan misi Tuhan ini akan ada kegagalan. Tetapi bagaimana kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya akan ada suatu keberhasilan di sana. Biarlah pelajaran di mana kegagalan bangsa Israel mengalahkan Ai menjadi pelajaran kita juga ya saudara-saudara. Untuk tidak menggunakan kekuatan kita. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan. Dan jam 8.27 kita nggak akan lanjut di sini, kita akan berhenti di sini. Ya, silakan Big. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat ya maksud dari panggilan Tuhan kepada bangsa Israel Ya. itu adalah supaya mereka itu bisa menyatakan kasih Allah itu kepada semua orang, bahwa Allah itu mengasihi setiap orang. Ya, Bukan Allah itu hanya mengasihi mereka ya, atau hanya memilih mereka. Jadi umat pilihan itu karena kebetulan ya mereka dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa akses lebih mudah lah dengan mereka. Betul, betul. Tapi itu bukan berarti Tuhan hanya memilih mereka. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika umat Tuhan itu betul-betul memahami siapa Tuhan, ya, mereka tidak akan pernah menjadi eksklusif, cuma dorang-dorang, ya. Betul, betul. Tetapi umat Tuhan yang betul-betul memahami Tuhan itu menjadi inklusif, ya, menjadi terbuka. Dia akan terhubung dengan siapapun gitu. Karena apa? Karena memang Tuhan demikian ya. Tuhan itu mau supaya dirinya itu dikenal oleh begitu banyak orang yang tidak mengenal dia gitu. Jadi adalah satu keberuntungan ya buat kita ketika kita memahami siapa Tuhan, dan itu menjadi kesempatan buat kita untuk berbagi kepada siapapun ya, siapapun yang terhubung dengan kita. Jadi teman-teman, ketika kita betul-betul memahami Tuhan, ya kita tidak akan menjadi eksklusif. Nah, kita lihat ya, salah satu contoh yang kontras dari apa ya, kenyataan ini adalah orang-orang Yahudi ya atau Farisi ya. Ketika mereka salah paham tentang Tuhan, mereka jadi eksklusif, menutup diri. Farisi nih, mengasingkan diri. Dan ini dua hal yang kontras ya. Ketika mereka salah tentang Tuhan, mereka jadi eksklusif ya. Nggak bisa sembarangan terhubung dengan orang lain ya. Tetapi ketika satu bangsa atau umat Tuhan betul-betul mengenal siapa dia, mereka akan menjadi inklusif, terbuka. Mereka terhubung dengan siapapun ya. Dan ini adalah dua kenyataan yang kontras dari pengalaman pengenalan akan Tuhan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa bisa belajar ya dan mengevaluasi ya diri kita masing-masing, bagaimana kita ada di koridor yang mana. Oke, mungkin cuma itu aja, Li. Terima kasih. Iya, terima kasih Bing. Pelajaran untuk kita juga ya saudara-saudara. Kadang-kadang kita sama seperti orang Farisi yang menganggap kita eksklusif ya, lebih dari yang lain. Orang Advent lebih banyak kebenaran dan kita merasa sombong dengan itu. Tapi kalau kita tahu tujuan awal Tuhan, kenapa Dia menggunakan kita sebagai orang-orang Advent itu untuk menjadi saksi baginya, ternyata kita akan apa? Seperti dibilang tadi ya, Ebing, kita akan terbuka ya. Kita akan terbuka dan tidak menganggap kita lebih baik dari mereka. Justru kita tahu bahwa kita ini adalah terang bagi mereka. Jadi ini bisa merubah kita punya mindset ya. Karena Tuhan mau menyelamatkan bukan hanya kita yang Dia mau selamatkan. Orang-orang lain juga Tuhan mau selamatkan. Dan biarlah dengan pelajaran ini kita bisa menyadari bahwa kita digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak perlu apa yang tidak perlu kita lakukan itu sudah menjadi pelajaran yang sudah kita lihat ya dari pelajaran bangsa Israel. Biarlah kita sepenuhnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Sepenuhnya kepada Tuhan dan biarlah eh, apa yang terjadi itulah yang Tuhan kehendaki bagi
apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan ya, saudara-saudara. Kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita, tetapi apa? Mengandalkan apa ya? Kekuatan Tuhan seperti bangsa Israel. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita akan tutup dalam doa, saudara-saudara. Oke, kalau sudah tidak ada saudara-saudara, pelajaran kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan eh, di lain waktu ya. Nanti kita akan lihat pengumumannya di grup dan kita akan berdoa. Mungkin Brother Ebing boleh tutup dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,